Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan segala macam aktivitas rekan-rekan semuanya, dan selamat berakhir pekan weekend ya. Nah, kemudian di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju kepada hari Pi-Day yang kedua pada tanggal 28 Juni. Tinggal beberapa hari lagi. Kemudian di sini pada tanggal 28 Juni 2023 akan banyak sekali kabar-kabar baik untuk Anda para pionir. Nah, di sini tentang daripada HST PDAPP. Jadi di sini cukup mantap ya, mungkin akan ada semacam aplikasi ekologi yang akan meluncurkan versi mainnet atau launch mainnet ya, atau listing. Nah, kemudian di sini perlu saya sedikit jelaskan ya rekan-rekan tentang daripada open mainnet. Nah, karena di sini juga masih ada beberapa rekan pionir yang kebingungan ya pada saat menonton konten saya, dan juga pada saat mungkin rekan-rekan mendapat informasi demi informasi di luaran sana berkaitan dengan open mainnet pada tanggal 28 Juni. Jadi di sini intinya itu adalah untuk Pi Network itu memiliki semacam ekosistem. Kemudian di dalam ekosistem tersebut banyak sekali terdapat aplikasi ekologi. Kemudian core team sampai saat ini membentuk semacam event hackathon, dan daripada tujuan event hackathon itu adalah berkumpulnya para developer atau para orang-orang ahli IT dan lain-lain dalam membuat semacam aplikasi ekologi ya. Nah, jadi di situ adalah semacam urut-urutannya. Nah, kemudian di sini intinya itu semacam aplikasi ekologi itu akan bergabung menjadi ekosistem di dalam proyek Pi Network secara keseluruhan. Jadi untuk daripada proyek Pi Network itu cukup besar sekali, dan untuk secara resmi kapan Pi Network itu akan open publik atau open mainnet dibuka secara resmi itu hanya ada di tangan pihak core team Dr. Nicholas, Cheng Giopan, dan 40 core team yang lainnya. Adapun di sini untuk daripada aplikasi ekologi atau dalam ekosistem Pi Network ya, itu adalah salah satu bisa dikatakan ya seperti anak-anaknya Pi Network, atau bisa dikatakan ya seperti aplikasi-aplikasi pendukung daripada ekosistem Pi Network itu sendiri. Seperti contoh misal beberapa waktu yang lalu ya, nah disitu kan admin pernah membahas berkaitan dengan Pi Workforceful. Nah, seperti berikut, Pi Workforceful yang sedang akan meluncurkan fase open mainnet atau meluncurkan versi mainnetnya ya dalam aplikasi ekologi pada tanggal 28 Juni mendatang. Nah, kemudian di sini untuk aplikasi ekologi daripada Pi Network itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Bahkan kalau rekan-rekan telusuri di dalam Pi Brainstorm ya, itu jumlahnya itu ada ribuan. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan betapa besar daripada proyek-proyek Pi Network itu sendiri ya. Nah, itu cukup mantap. Kemudian di sini juga ada berbagai macam informasi yang menarik lainnya. Di antaranya di sini juga ada yang berkaitan dengan Pitogo. Nah, di sini Pitogo juga ada informasi yang cukup mantap ya. Kalau kemarin kita membahas tentang Pi Workforceful, nah kemudian di sini juga ada Pitogo. Pitogo juga merupakan salah satu pemenang hackathon yang pertama ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita lihat pada tanggal 28 Juni, nah mungkin di sini akan ada semacam aplikasi ekologi yang akan listing dalam bentuk versi mainnet ya, dan juga ada berita baik tentang HST PDAPP. Jadi PDAPP di sini maksudnya adalah decentral aplikasi ya, aplikasi yang bersifat terdesentral. Sama halnya rekan-rekan membuka wallet MetaMask ya. Nah, di situ juga ada di APP-nya, artinya itu servernya itu tersebar ya, jadi bersifat terdesentral. Nah, kemudian di sini admin langsung membuka daripada Pitogo service ya dalam Twitter secara resmi. Nah, di sini merupakan social media and travel service. Kemudian di sini memang berfokus untuk semacam event-event travel ya, atau event-event traffic perjalanan. Nah, di sini rekan-rekan nanti juga bisa bergabung atau juga bisa memanfaatkan daripada platform Pitogo service ya ketika sudah resmi open mainnet ya, atau sudah resmi Pi Network itu meluncurkan fase open mainnet, dan koin Pi itu bisa memiliki semacam nilai atau value atau harga untuk kita bisa berbelanja ke dalam ekosistemnya. Di antaranya adalah untuk kita bisa menikmati semacam perjalanan gratis, kemudian menginap di hotel secara gratis, tentu di situ menggunakan koin Pi ya untuk membayar. Nah, kemudian di sini untuk daripada Pitogo service kita bisa melihat ya di dalam Twitter diikuti 23.000 pengikut, cukup lumayan banyak. Kemudian di sini berupa perusahaan transportasi. Di sini ada di Nairobi di Kenya, Pitogo APP. Nah, kemudian di sini cukup mantap.
Kemudian kita mencoba untuk mengulas informasi berikutnya ya, di antaranya 7 jam yang lalu untuk daripada Bitogo Service juga memberikan informasi. Nah, di sini ada Pioneer GM, good morning. Kami tidak bisa cukup menekan ini. Bergabunglah dengan kami mewujudkan impian para pionir. Dan Anda akan terkejut dengan banyaknya dukungan yang bersedia diberikan oleh para pionir. Nah, di sini adalah website resminya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan postingan yang disampaikan daripada Bitogo Service. Nah, kalau kita lihat di sini cukup mantap sekali ya daripada produk-produk Bitogo Service. Apakah Anda telah mendaftar layanan perjalanan untuk ditawarkan dalam pembayaran menggunakan Koinpi? Nah, di sini untuk informasi lebih lanjut kita bisa menghubungi ya. Nah, di sini mari kita revolusi industri perjalanan bersama. Nah, ini cukup mantap sekali, kita bisa menggunakan Koinpi untuk melakukan perjalanan ya secara gratis atau membayar dengan menggunakan Koinpi. Service provider needed. Nah, di sini ada car rental, taxi service, flight service. Kemudian juga ada tour service, boat service. Artinya di sini bersifat perjalanan atau ya reservasi ya rekan-rekan, atau rekan-rekan nanti bisa melakukan perjalanan seperti contoh misal kalau ingin naik haji, apakah di sini nanti Bitogo Service akan melakukan support ya untuk melakukan perjalanan dengan pembayaran menggunakan Koinpi. Mungkin gambaran secara mudahnya seperti itu ya. Kemudian untuk menginap di hotel di sini juga untuk daripada Bitogo Service juga mungkin bekerja sama dengan beberapa pihak hotel ya untuk menerima pembayaran dengan menggunakan Koinpi. Nah, ini cukup mantap sekali ya rekan-rekan daripada Bitogo Service. Nah, kemudian kita bisa melihat dalam foto screenshot seperti berikut ini ya. Nah, di sini ada produk-produknya yang ditawarkan. Kemudian you must accept as the only mode of payment. Nah, di sini Anda harus menyetujui ya daripada Koinpi sebagai metode untuk pembayaran. Ini cukup mantap sekali ya untuk kita bisa melakukan traveling keliling dunia dengan modal Koinpi saja. Kemudian ketika realistis, satu Koinpi sama dengan 48 miliar, yaitu bukan tidak mungkin dan tidak mustahil ya kita bisa menikmati platform-platform ekosistem Pi Network yang cukup mantap dan menarik. Tentu saja di sini pasti rekan-rekan akan banyak sekali yang skeptis dan juga ada banyak sekali yang beranggapan seperti tidak masuk akal ya. Nah, kemudian di sini memang ya informasinya seperti berikut ya rekan-rekan, dan apapun itu proyeknya, yang pasti di sini yang membuat adalah orang luar negeri, terutama di sini core team sendiri dari negara Amerika ya. Jadi ya proyek-proyeknya itu cukup lumayan di luar nalar ya kalau kita lihat. Nah, kemudian di sini ada beberapa macam pionir-pionir yang juga ikut berkomentar berkaitan dengan Bitogo Service ya. Nah, kemudian di sini untuk informasi produk tadi adalah yang disampaikan oleh Bitogo Service pada 8 Desember silam ya, tentang produk-produk yang ditawarkan Bitogo Service. Kemudian 3 jam yang lalu di sini untuk Bitogo Service juga memberitakan informasi. Nah, di sini cukup mantap ya, ada pertunjukan 1.500 drone yang menakjubkan. Kemudian di sini ada festival perahu naga di Shenzhen, Cina ya. Kemudian berpergian untuk festival yang sangat bagus. Nah, jadi di sini memang bagi rekan-rekan yang pecinta semacam touring ataupun pencinta traveling ya, bisa memanfaatkan ekosistem yang satu ini atau aplikasi ekologi yang satu ini. Nah, kemudian di sini 8 jam yang lalu juga kembali lagi memberitakan informasinya. Nah, di sini selamat berakhir pekan ya, jangan lupa untuk memeriksa koin Pi Anda dan mengubahnya menjadi Pi. Bergabunglah dengan kami. Nah, di sini untuk daripada informasi tentang Bitogo ya cukup mantap ya. Kemudian daripada itu di sini juga memberitakan informasi tentang daripada bidai hari Pi yang kedua ya pada tanggal 28 Juni, tinggal beberapa hari lagi. Nah, mungkin akan ada semacam kejutan demi kejutan yang akan dihadirkan daripada salah satu aplikasi ekologi atau yang akan dihadirkan oleh pihak core team itu sendiri ya. Dan di sini saya rasa cukup mantap dan cukup menarik sekali. Nah, kalau kita membahas daripada proyek Pi Network ya, Pi Network itu memang merupakan proyek yang sangat besar sekali. Bahkan kalau kita bahas di dalam ekosistemnya saja, seperti aplikasi ekologi itu tidak ada habisnya ya, itu banyak sekali yang bertebaran ya. Mungkin yang rekan-rekan kenal itu ya seperti Pigeon Mall, Pibarter Mall, Mall GCV. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada Bitogo Service, kemudian juga ada Workforce Pool, dan masih banyak lagi. Rekan-rekan bisa dijelajahi saja. Dan karena proyeknya terlalu besar ya, maka dari itu harus dibutuhkan kematangan. Dan menariknya lagi untuk Pi Network itu harus benar-benar matang sebelum luncur ke publik atau open mainnet. Berbeda konsep dengan kripto konvensional yang sudah duluan listing ya.
Kurang lebih seperti itu, dan bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.